Pemerintah benar-benar berniat mewujudkan berdirinya Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap sebagai jembatan untuk memajukan desa. Tak tanggung-tanggung, target koperasi pun mencapai 80.000 unit baik yang baru dibentuk maupun yang telah eksis. Tak hanya itu, setiap koperasi bahkan akan mendapatkan anggaran sebesar 5 miliar rupiah. Pemerintah mengklaim Koperasi Merah Putih dapat menjadi upaya strategis dalam menyejahterakan masyarakat desa. Benar bisa? Sobat bisnis, inilah Fokus. Semua bermula dari keinginan Presiden Prabowo Subianto yang diteruskan kepada para pembantunya pada Maret 2025. Dia ingin Koperasi Merah Putih dirancang menyeluruh untuk menggerakkan ekonomi desa lengkap dengan warung sembako, kantor koperasi, klinik dan apotek, hingga cold storage. Tujuannya untuk memutus peran perantara produk pertanian desa atau tengkulak hingga mampu mendekatkan petani langsung ke pasar. Stok kita ini terbesar yang pernah ada, 1 juta lebih. Nah, biasanya cuma 300.000, 400.000. Nah, sekarang bagaimana untuk menjaga agar stok ini bisa terserap dengan harga yang wajar. Jangan harganya jatuh. Nah, di antaranya adalah dengan membentuk koperasi di setiap desa. Koperasi Merah Putih. Desa. Apa tugasnya koperasi ini? Salah satunya di antaranya adalah mereka membeli, ada cold storage-nya untuk menyimpan, ada gudang grey segala macam, ya. Apotek. Jadi one stop system ini. Ya. Pasti gini. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya. Jadi yang pasti Koperasi Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Dalam kurun waktu tidak kurang dari sebulan, instruksi Presiden yang mendasari pembentukan koperasi desa diluncurkan. Kementerian Koperasi mendapatkan 7 instruksi, seperti menyusun bisnis model Kopdes, modul acuan pembentukan, menginventarisasi koperasi yang ada di desa. Saat ini terdapat 52.266 desa yang belum memiliki koperasi sehingga menjadi prioritas dalam program ini. Tugas lain yang diemban adalah sosialisasi pembentukan serta memberikan penguatan manajemen perkoperasian berbasis digital. Menteri Koperasi Budi Ari berharap semua kementerian dan lembaga dapat terus mempererat kolaborasi agar Kopdes Merah Putih dapat diluncurkan pada 12 Juli 2025. Dalam sosialisasi, Bupati diminta untuk menerbitkan peraturan kepala daerah sebagai dasar pembentukan koperasi itu. Aturan itu mengarahkan kepala desa bersama perangkat termasuk perwakilan masyarakat, kemudian berembuk untuk membentuk koperasi termasuk bidang usaha apa yang akan digeluti oleh koperasi itu. Soal anggaran pembentukan koperasi, pemerintah mengklaim sudah menyiapkan ancang-ancang. Sedangkan di situ disebutkan juga pendanaan untuk percepatan pembentukan 80.000 desa ini disebutkan dalam Inpres, bisa dari APBN, kemudian dari APBD, APBDes atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Untuk daerah kabupaten disebut bisa menyiapkan anggaran melalui APBD perubahan yang dipercepat pada Mei 2025. Daerah bisa menggelontorkan anggaran pembentukan koperasi melalui belanja tidak terduga yang biasanya dicadangkan. Hanya kami lihat skenarionya anggaran cadangan dari Bupati Wali Kota yang memang ada, Pak, yaitu dalam bentuk belanja tidak terduga. BTT ini biasanya untuk keadaan darurat, emergensi. Tapi sebetulnya makna daripada belanja tidak terduga ini adalah untuk menampung kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD. Itu cadangannya di situ.
Tidak hanya anggaran negara, pihak perbankan pun didorong untuk menyalurkan kredit bagi operasional usaha Koperasi Merah Putih. Dengan demikian, Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN akan terlibat dengan menyediakan pembiayaan awal sebesar 3 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah per desa. Pinjaman itu akan dilunasi dalam 3 hingga 5 tahun dengan menggunakan alokasi dana desa tahunan. Analis BRI Dana Reksa Sekuritas Victor Stefano dan Naura Reyhan Muhlis dalam riset mereka mengatakan ada risiko yang bakal ditanggung bank pemerintah. Pada skenario terburuk, bila bank BUMN menyalurkan kredit senilai 3 hingga 5 miliar rupiah per desa dan rasio kredit bermasalah NPL koperasi tetap 8,5%, bisa berimbas pada kenaikan biaya kredit atau cost of credit sebesar 49 basis poin hingga 82 basis poin. Dengan mengasumsikan bagian yang sama dan mengabaikan potensi pendapatan bunga bersih dan biaya operasional dengan penyaluran kredit penuh dan cakupan NPL penuh setara dengan 8,5%, profitabilitas bank bisa menurun 11 hingga 56%. Jika bank BUMN perlu mendanai kreditnya secara mandiri, mereka perlu menghadapi risiko likuiditas membutuhkan 5 hingga 9% simpanan mereka saat ini. Dengan kondisi likuiditas yang ketat, mereka menilai bank mendapatkan tekanan dari sisi biaya dana. Di sisi lain, pemerhati Koperasi Suroto agak meragukan Koperasi Merah Putih mampu membawa misi yang dicita-citakan oleh pemerintah. Pasalnya, sejarah menyatakan proses pembentukan koperasi yang bersifat top-down melemahkan prakarsa masyarakat dan basis kewirausahaan. Pertama kali dirintis di kota saya, ya, Purwokerto, itu ada anak muda yang namanya The Wolf van Westerhout, asisten residen Purwokerto, punya idealisme ingin mengembangkan koperasi yang basisnya adalah tabungan dari masyarakat. Terus kemudian dia mengidealkan seperti yang berkembang di Eropa waktu itu, yang mana koperasi ini memang harus ditumbuhkan dari kekuatan ekonomi masyarakat secara mandiri lah. Tapi pemerintah kan menggelontori dana, akhirnya mati kan kemandiriannya dan punya tujuan yang sangat serius waktu itu. Kenapa pemerintah ingin mengembangkan koperasi dengan kas atau uang dari negara atau menyalurkan uang negara ini? Karena kalau masyarakat dia mengembangkan ekonomi secara mandiri melalui koperasi, itu ditakutkan akan menjadi kekuatan politik. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada masa Orde Baru, pembentukan koperasi secara top-down kembali terjadi dalam wujud koperasi unit desa. KUD ini awalnya kan dirintis oleh seorang profesor dari UGM itu dalam bentuk awalnya itu Badan Usaha Unit Desa, BUD, Badan Usaha Unit Desa ini kemudian dikonsolidasikan melalui model KUD. Tapi ya semua yang dibuat itu adalah secara top down atau pemerintah atau government driven kan gitu. Pada era Orde Baru, KUD mendapatkan hak mandat monopoli, misalkan pendistrian pupuk. Terlena dengan semua hak itu, KUD gagal mengonsolidasikan diri dan terkapar setelah pemerintahan reformasi mencabut hak privilege itu. Saat reformasi, ada juga kredit usaha tani yang secara top-down kemudian menyebabkan terjadinya ledakan koperasi untuk menyalurkan kredit itu. Lagi-lagi, program ini pun pada akhirnya tidak menghasilkan koperasi yang terengginas. Kalau semua ditutup dengan program pemerintah yang sifatnya nasional, itu berarti kan tidak menjawab kebutuhan lagi. Sebenarnya ada urusan politiknya kan gitu. Ini urusan politik pemerintah, urusan politik negara kan gitu. Nah, dari situlah kemudian koperasi ini mengalami kegagalan. Persoalan lainnya adalah di mana keberadaan Koperasi Merah Putih bakal berhadapan dengan badan usaha milik desa yang sama-sama dibiayai dengan dana desa. Maka dari itu saya berpikir tadinya ini ide Pak Prabowo ini mau mengembangkan koperasi desa ini mungkin dalam kerangka demokrasi ekonomi ini. Tapi kalau melihat skemanya yang government driven,
Wah, saya jadi pesimis, ini hanya mengulang sejarah lama. Justru inilah yang saya sebut sebagai apa? Proses bukan pembinaan tapi pembinasaan koperasi. Artinya masyarakat akan dibikin trauma lagi ke depan, kecewa dengan konsep gagasan koperasi yang ngawur ini cara mengembangkannya kan. Lantas, apakah Koperasi Merah Putih mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa sesuai dengan tujuan pembentukannya?